Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel Metaverse University, channel yang akan menjadi penghubung antara teori yang diajarkan di dunia kampus dengan praktek di dunia kerja. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Lebih khusus untuk yang pertama ini, saya ingin ngajak teman-teman berdiskusi mengenai hierarki atau kedudukan hukum peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Biar rileks, boleh kok teman-teman sambil ngopi. Untuk memudahkan memetakan rencana pembelajaran, teman-teman bisa cek rencana pembelajaran yang telah kami sediakan. Linknya ada di deskripsi. Diklik tulisannya, nanti akan diarahkan ke video yang sudah kami upload. Dengan begitu, cara belajar dari teman-teman semua bisa lebih terstruktur secara urutan dan lebih mudah dipahami. Oke, kita langsung mulai ke pembahasan mengenai hierarki kedudukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada di Indonesia. Dari gambar di samping, teman-teman bisa melihat mind mapping yang coba kita bawa pemikiran teman-teman ke mind mapping yang sudah kami sediakan. Dari mind mapping yang ada ini, untuk pertama ini yang akan kita bahas di poin A terlebih dahulu, yaitu mengenai mengenalkan kepada teman-teman mengenai peraturan PPh, PPN, dan PPNBM, PBB, Bea Materai, dan peraturan perpajakan lainnya yang itu semua berujung kepada penerimaan negara, seperti itu. Jadi kita masih bahas di poin A. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya pasti akan kita bahas di poin B, C, D sampai akhir. Kita sementara mind mappingnya baru sampai poin I. Oke? Jadi biar kita lebih fokus nggak kemana-mana, kita masih berbicara di poin A terlebih dahulu. Oke, kalau dari peraturan perundang-undangan yang ada, itu paling tinggi kedudukannya itu ada di Undang-Undang Dasar, atau yang biasa kita sebut dengan UUD, seperti itu. Lalu di bawahnya lagi ada undang-undang atau perpu, di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah atau biasa disebut dengan PP, di bawahnya lagi ada perpres, di bawahnya lagi ada peraturan menteri atau pergub atau perda atau perbub. Lalu di bawahnya lagi biasanya kalau di bawahnya peraturan menteri itu ada perdirjen. Ini masih berlaku umum untuk di semua instansi pemerintah ya. Kalau kita membahas hukum pajak, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, biasanya di bawah perpres itu nanti akan ada peraturan menteri keuangan atau biasa kita sebut dengan PMK. Lalu di bawahnya lagi nanti ada perdirjen pajak, seperti itu. Nah, coba kita ambil sampel ya. Untuk peraturan perpajakan ini di level undang-undang itu dibunyikan di pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk negara diatur dengan undang-undang. Jadi semakin tinggi kedudukan peraturan perundang-undangan, seringkali di situ hanya yang dijelaskan mengenai hal yang bersifat umum, lalu diatur lebih teknis lagi di peraturan perundang-undangan di bawahnya, lalu lebih teknis lagi atau lebih detail lagi di peraturan perundang-undangan di bawahnya. Terus seperti itu sampai level peraturan yang
lebih teknis lagi. Kalau kita ambil sampel saat video ini dibuat, yang baru saja terbit itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Jadi undang-undangnya masih sama, diatur pasal 23A mengenai pajak, lalu di bawahnya lagi mengenai Undang-Undang PPH. Nah, di bawahnya lagi di Undang-Undang PPH itu diatur di pasal 21, jadi mengenai pemotongan PPH pasal 21, dan yang tarif PPH di pasal 17 itu masih di level undang-undang dan itu belum dirubah. Lalu aturan teknis di bawahnya itu mengganti yang sebelumnya, itu keluar PP nomor 58 tahun 2023, masih mengenai membahas PPH pasal 21 seperti itu. Nah, karena itu ada yang dirubah, jadi secara materi yang di pasal 20 di pasal 21 Undang-Undang PPH dan pasal 17 itu tidak dirubah, hanya teknisnya, makanya yang dirubah hanya PP-nya. Ketika PP sudah keluar, aturan teknis di bawahnya pun juga akan mengikuti. Jadi aturan teknis dari PP nomor 58 tahun 2023 adalah PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Jadi itu adalah contoh dari hierarki kedudukan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, kalau kita ini coba saya rangkum sebagian ya undang-undang yang bersinggungan dengan peraturan perpajakan. Di situ yang paling terkenal adalah undang-undang mengenai KUP atau ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ada undang-undang PPH, ada undang-undang PPN. Di situ dulunya diatur di Undang-Undang Nomor 16, Undang-Undang Nomor 36, Undang-Undang Nomor 42, dan di situ ada undang-undang mengenai cukai di Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007. Jadi di situ ada beberapa, teman-teman bisa lihat di gambar seperti itu, beberapa undang-undang yang bersinggungan dengan penerapan peraturan perpajakan di Indonesia. Lalu di tahun 2021 itu ada Undang-Undang Nomor 7 yang di situ judul undang-undangnya adalah harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi di undang-undang itu mencoba merangkum menjadi satu beberapa undang-undang dan ada beberapa pasal yang dirubah, ada beberapa pasal yang tidak dirubah. Jadi ini mencoba mengharmonisasikan menjadi satu supaya tidak ada tumpang tindih. Dalam Undang-Undang HPP itu, undang-undang yang coba dirangkum itu adalah Undang-Undang KUP atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang di situ sudah mengalami beberapa perubahan. Dari gambar teman-teman bisa lihat itu, dan juga ada Undang-Undang PPH yang coba dirangkum, ada Undang-Undang PPN, dan termasuk Undang-Undang Cukai. Jadi saran saya teman-teman jika ingin belajar mengenai atau membaca mengenai undang-undang itu coba cari undang-undang HPP yang di situ sudah dalam susunan dalam satu naskah. Jadi ada pasal yang dirubah, ada pasal yang tidak dirubah, itu jadi satu buku. Jadi kalau cuman yang dirubah saja, kadang itu ada pasal yang hilang karena memang pada umumnya ketika ada pasal yang tidak dirubah di situ tidak disebutkan lagi. Dan bisa kita lihat di ketentuan penutup di Undang-Undang HPP, di situ dituliskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 mengenai PPH, lalu Undang-Undang Nomor 8 tahun 83 mengenai PPN dan PPNBM, lalu Undang-Undang Nomor 11 tahun 95 mengenai cukai, lalu Undang-Undang Nomor 2 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu ditulis dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini atau belum diganti berdasarkan undang-undang. Jadi sudah jelas di sini, ini adalah pegangan kita, ini adalah pondasi kita dalam memahami penerapan perpajakan yang ada di Indonesia. Semua koridor sudah
atau di sini, dan seharusnya aturan yang di bawahnya tidak bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Seperti itu. Oke, mungkin cukup singkat ya. Sekian saja pengantar dari saya mengenai hierarki atau kedudukan hukum peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Ini sebagai pondasi buat teman-teman agar ada guidance, tidak bingung. Oh, saya ada pengen memahami ini, saya sedang mempelajari ini. Oh, saya sedang disurati oleh kantor pajak mengenai hal ini. Ini saya bisa melihat di Undang-Undang KUP kah, atau di Undang-Undang PPH kah, atau di Undang-Undang PPN, seperti itu. Oke. Dari saya cukup sekian ya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa follow media sosial kami. Saya tutup dengan pantun, jalan-jalan ke Medan naik delman. Jangan lupa mampir Siantar. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.